Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat maghrib ini mulakan Allah, kita lanjut ngaji tafsir ini malam Senin. Setelah sekian lama kita libur, kita lanjut lagi. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi jami'an alaihi wa sallam. Syekh Nasrul Dalam Syekh Ahmad bin Muhammad Yasir Yasir Jalaluddin Hajar Syekh Muhammad bin Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Asy-Syarah, Surah Asy-Syarah atau Surah Al-Insyirah. Nama surahnya Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Makkiyatun, ini termasuk surah yang makkiyah. Wa ayatuha samanun, dan jumlah ayatnya ada 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Tidakkah kami melapangkan, istifhamu taqririn, lafaz alam nashrah, tidakkah kami melapangkan, itu namanya istifham taqriri, yaitu maksudnya pertanyaan, tapi maksudnya adalah menyatakan bahwa sudah dikerjakan. Alam nashrah, bukankah atau belumkah aku lapangkan, berarti sudah kami lapangkan. Ai syarahna, maksudnya telah kami lapangkan laka bagimu ya Muhammad, wahai Muhammad, khitabnya kepada Nabi Muhammad, sadraka, dadamu, bin nubuwati, dilapangkan itu dengan nubuwah, wa ghairiha, dan juga dengan selain nubuwah, dengan anugerah-anugerah yang lain. Ini laka, alam nashrah, tidakkah aku lapangkan atau belumkah aku lapangkan laka untuk kamu. Laka itu maksudnya berarti Nabi Muhammad, bahasanya laka kepada kamu, karena Quran ini turun kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala berbincang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad posisinya sebagai orang kedua di sini. Allah pertama, kemudian orang kedua adalah Nabi Muhammad. Ada beberapa orang yang orientalis ya pokoknya orang-orang yang liberal juga, mereka itu berusaha untuk membuat umat ini ragu dengan Al-Quran. Di antaranya mereka tuh kayak seakan-akan argumennya tuh benar. Jadi mereka mengatakan bahwa nama Muhammad itu disebut di dalam Al-Quran itu cuma sedikit, cuma berapa kali. Sedangkan nama Nabi Musa, nama Nabi Ibrahim, nama-nama Nabi yang lain tuh justru puluhan kali disebut. Jadi ini sebenarnya benar nggak sih Quran itu turun kepada Nabi Muhammad? Jadi seakan-akan kita diajak untuk meragukan keotentikan Al-Quran itu. Benar nggak Quran ini turun kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bawa Al-Quran. Sedangkan namanya sendiri itu disebut sedikit. Nah, sedangkan nama-nama Nabi yang lain puluhan kali. Nabi Musa terutama begitu, banyak sekali. Ini kan seakan-akan kan benar bagi orang yang sekilas mendengar. Tapi sebenarnya orang yang cukup cerdas, mau mikir sedikit aja, itu sudah sangat mudah sekali untuk dipatahkan. Kenapa? Lah iya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi tidak perlu namanya orang berbicara kepada orang kedua. Orang pertama dan orang kedua itu berbicara tidak perlu menyebutkan namanya. Maka disebutkan kamu. Nabi Muhammad banyak disebut di dalam Al-Quran, bahkan lebih banyak, tetapi dengan bahasa ya ayyuhan nabi, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, maksudnya Nabi Muhammad. Gitu. Kemudian juga begini, sama seperti ini, alam nashrah laka, kamu. Kamu itu siapa? Maksudnya Nabi Muhammad. Jadi bukan berarti harus dengan menyebutkan nama Muhammad. Gitu?
Karena konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad. Jadi pemahaman-pemahaman yang ya sebenarnya lemah ya. Tapi bagi orang yang pemahamannya juga lemah, iya aja, oh ya benar juga ya. Akhirnya diragukan keautentikan Al-Qur'an ini benar nggak turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu contohnya begini. Allah SWT khitabnya atau berbicaranya, menyampaikannya langsung kepada Nabi Muhammad. Sehingga bahasanya kamu, untuk kamu gitu. Belumkah aku lapangkan untuk kamu, ya Muhammad, tafsirnya ya Muhammad, wa Muhammad sadraka dada. Wa wada'na, dan telah kami hilangkan, hatutna maksudnya kami hapuskan, angka dari kamu, wizraka bebanmu, alladzi anqadha, yang mana beban itu memberatkan, ay asqala maksudnya memberatkan, dhahraka punggungmu. Dhahraka punggungmu. Ruya anna Jibril alaihi salam atahu wa huwa 'inda murdi'ati Halimah. Ada satu riwayat malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi ini posisinya sedang berada di dekat ibunda Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu Bani Sa'ad. Maksudnya Halimah itu dari Bani Sa'ad, orang kampung pedalaman. Wa huwa ibnu thalathi sinin, dan Nabi sedang usia 3 tahun, atau arba'in, atau 4 tahun. Fasyaqqa sadrahu, maka malaikat Jibril membelah dadanya Nabi Muhammad. Wa akhraja qalbahu, kemudian mengeluarkan hatinya Nabi Muhammad. Wa ghasalahu, kemudian mencuci hatinya itu. Wa naqahu, dan membersihkan. Wa mala'a ilman wa imanan, dan memenuhi, mengisi ilmu dan keimanan. Tsumma raddahu fi sadrihi, kemudian malaikat Jibril mengembalikan itu hatinya Nabi Muhammad ke dalam dadanya. Wa hikmatu dzalika, hikmahnya apa? Liyang sya'a, supaya Nabi Muhammad itu tumbuh ala akmali halin, dalam keadaan kondisi yang paling sempurna. Wa la ya'batsu kal atfal, dan Nabi Muhammad tidak berbuat abas. Abas itu berbuat sesuatu yang enggak ada gunanya. Kal atfal, seperti anak-anak kecil yang lain. Anak-anak kecil itu kan umumnya ya, mereka berbuat main-main yang sama sekali enggak ada gunanya. Ya pokoknya hanya main-main saja. Nah, itu namanya abas. Sehingga Nabi Muhammad mulai kecil, mulai usia 4 tahun, 3 tahun, itu dia sudah layak bas kal atfal. Tidak bermain-main yang tidak ada gunanya sama sekali. Mesti beliau memberi manfaat, entah membantu atau apapun itu. Siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad pasti tertolong. Intinya begitulah. Ibunda Halimah itu saja, ketika mau menyusui Nabi Muhammad SAW, sebenarnya beliau itu ketika datang ke kota Makkah kondisinya kurus, kurang gizi lah pokoknya, intinya kurang gizi. Tetapi akhirnya setelah Nabi Muhammad ikut dengan ibunda Halimah Sa'diyah, langsung susunya itu mengalir dengan deras. Kemudian rezekinya itu lancar. Itu masih bayi Nabi Muhammad, begitu. Wa syaqqa aidan, kemudian malaikat Jibril juga membelah inda bulughihi 10 sinin, ketika sudah mencapai 10 tahun. Liya'ti alaihil bulugh, supaya Nabi itu sampai usia baligh, wa huwa ala ajmalil akhlaq, sedangkan beliau dalam keadaan akhlak yang paling sempurna, wa atyabiha, dan akhlak yang paling baik. Wa indal bi'tsati, kemudian juga dibelah dadanya ketika pertama kali dapat SK kenabian, itu juga dibelah juga. Liyatahammalal Qur'ana wal 'uluma, supaya Nabi itu siap untuk membawa Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Kemudian wa ila lailatul Isra, kemudian ketika malam Isra,
liyatahayya, supaya Nabi itu siap limulaqati ahlil mala'il a'la, untuk berjumpa dengan penduduk langit, wa munajatil haqqi jalla jalaluhu, dan ketika beliau hendak bermunajat, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, wa musyahadatihi, dan berjumpa dengan Allah, wa talaqihi anhu, dan menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Famarratu syaqi arba'un, maka berapa kali Nabi itu dibelah dadanya? 4 kali. Ketika beliau usia 3 tahun, masih kecil sebelum balik, ketika sudah balik, ketika mendapatkan kenabian, kemudian baru ketika mau Isra. Itu 4 kali. Ziyadatan, supaya menambahi fi tanzifihi wa tathhirihi, dalam mensucikan dan membersihkan hatinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna kamilan mukammala, supaya Nabi itu menjadi sempurna dan disempurnakan. La ya'lamu qadrahu ghairu rabbih, tidak ada yang tahu ukuran baginda Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu di qasidah Burdah itu. Jadi kita mau mensifati baginda Nabi SAW itu bagaimana mulianya, itu tetap masih ada hal yang belum bisa kita sifati. Ya, nanti ketika di situ fama belaghul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Paling mentoknya keilmuan kita, pengetahuan kita kepada baginda Nabi SAW, annahu basyarun, beliau itu manusia. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dan beliau adalah makhluk Allah paling mulia. Dia melebihi malaikat, melebihi arsy, melebihi, pokoknya makhluk Allah yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Itu paling mentoknya pengetahuan kita kepada Nabi Muhammad. Sedangkan hakikatnya, kemuliaannya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak main-main mulianya baginda Nabi SAW. Dan itu beliau itu Allah jadikan sebagai pimpinan kita, nabi akhir zaman. Alangkah beruntungnya kita ini. Wa wada'na anka wizrak wa hadza, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kepada, menyampaikan kepada Muhammad, dan aku hilangkan beban yang ada di punggungmu. Wa hadza, dan ini kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira, supaya Allah mengampuni laka, untuk engkau, Allah ma taqaddama, dosa yang telah lampau, min dzambika, dari dosa-dosa. Maksudnya ini sudah jaminan dari Allah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersih dari dosa. Baginda Nabi dan seluruh nabi-nabi yang lain itu bersih dari dosa, maksum. Dan sudah sempat kita jelaskan dalam waktu ngaji akidah waktu itu, Nabi itu mustahil maksiat. Kenapa mustahil maksiat? Karena Nabi itu menjadi contoh. Nah, kalau seandainya Nabi itu maksiat, maka tentu maksiat itu harus dicontoh oleh umatnya, kan begitu. Maka itu kan bertentangan. Sedangkan Nabi itu sebagai contoh, tentu contoh itu harus sempurna. Nah, berbeda dengan lupa. Maksudnya maksiat itu dengan sengaja, itu maksudnya ya. Tapi kalau lupa itu terkadang memang Allah jadikan sebagai syariat. Ya, Nabi SAW kadang pernah lupa. Ma kuntu angsa walakin unassa li asunna. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tuh tidak lupa, tetapi aku dibuat lupa oleh Allah supaya orang tahu bagaimana sikapnya seorang hamba ketika dia lupa dalam beberapa kondisi. Misalkan lupa
jumlah rakaat waktu sholat, misalkan begitu. Sudah salam, ada yang negur Nabi, ya Rasul, ya sekarang sholatnya berubah, rakaatnya bagaimana? Apa engkau lupa? Ternyata Nabi SAW dibuat lupa. Nabi SAW pernah sholat duhur atau asar itu baru 2 rakaat, kemudian beliau udah salam. Sahabat-sahabat yang lain tidak berani nanya kan, Nabi yang punya syariat loh. Tapi ada satu yang memberanikan diri tanya kepada Nabi SAW. Ini sekarang memang dikosor sholatnya atau memang sudah berubah? Sekarang sholat yang 4 rakaat itu sudah nggak ada. Maka Nabi tanya kepada yang lain, benar nggak apa yang dikatakan si Dzul Yadain ini? Oh ya benar ya Rasul. Maka Nabi SAW balik lagi nambah kekurangannya. Jadi bukan mengulangi sholat, tapi nambah kekurangan. Sehingga kita bisa tahu, oh kalau orang itu lupa jumlah rakaat dalam sholat, walaupun sudah selesai salam, asalkan belum panjang zamannya, waktunya, maka cukup menambah kekurangannya saja. Itu beda dengan lupa. Lalu bagaimana dengan firman Allah, wa asa adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam maksiat, asa adamu rabbahu. Nabi Adam maksiat kepada Tuhan. Apakah kita bisa mengatakan Nabi Adam maksiat? Oh tidak. Ucapan atau penyampaian bahasa maksiat itu dari Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu memang hambanya Allah, gitu? Hambanya Allah. Tapi kita sebagai pengikut para nabi tidak boleh menyampaikan seperti itu. Sebagai adab kita, ta'zim kita kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tentunya Nabi Adam itu sudah diatur oleh Allah SWT, memang takdirnya seperti itu. Takdirnya seperti itu. Memang jalannya Nabi Adam itu seperti itu. Nah, sedangkan Allah SWT menyatakan bahwa Nabi Adam maksiat, itu terserah Allah, itu bahasanya Allah kepada Nabi Adam. Tapi kita tidak boleh menyatakan seperti itu. Wallahu alam. Jadi ini wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Telah aku hilangkan beban yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na, dan telah kami angkat, kami tinggikan laka untuk engkau wahai Muhammad, zikraka, penyebutan namamu. Bi antudkara, yaitu kamu namamu disebut, ma'dzikri, disertai dengan penyebutan namaku, nama Allah Subhanahu wa taala, fil adzani, baik dalam azan, wal iqamati, dan iqamah, wat tasyahudi, dan tasyahud, wal khutbati, dan khutbah, wa ghairiha, dan selainnya. Baginda Nabi SAW di antara keutamaannya, Allah muliakan nama beliau. Setiap disebut nama Allah disertai nama Nabi Muhammad SAW. Seorang itu syahadatnya nggak diterima kecuali menyertakan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam azan, dalam iqamah, dalam khutbah senantiasa gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebuah kemuliaan. Coba namanya itu disejajarkan dengan Tuhan. Dan namanya, penyebutan nama Muhammad itu dibarengi dengan nama Tuhan, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kemuliaan besar. Itu tidak didapati oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ada syarahnya, wa rafa'na laka dzikraka, kami tinggikan untukmu penyebutanmu, ai a'alnahu, kami muliakan, kami tinggikan namamu, fadzakarnaka, maka kami sebutkan namamu, fil kutubil munazzalah, di dalam kitab-kitab yang diturunkan, alal anbiya qablaka, kepada para nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Wa amarnahum, dan kami perintahkan kepada mereka semua, pada para nabi itu, bil bisyarati bika, untuk memberikan kabar gembira dengan kamu. Nabi Isa itu sudah menyampaikan kepada umatnya bahwa nanti akan datang wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini sebagai rasul dan sekaligus mubasysyiran, memberikan kabar gembira kepada kalian
bi rasulin dengan rasul ya'ti min ba'di yang akan datang selepas aku, karena Nabi Isa ismuhu Ahmad, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad dan seterusnya. Itu diantara bentuk Allah muliakan nama Nabi Muhammad. Langsung namanya disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Wala dina illa dinuka, dan tidak ada agama kecuali agamamu wahai Muhammad. Wala dina, tidak ada agamamu, tidak agama illa dinuka yadharu alaihi, kecuali agamamu lebih tinggi daripada agama itu. Wa akhadna 'alal anbiya, dan kami ambil, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengambil dari para nabi al-ahda, janji. In dhaharta, apabila engkau muncul, wa ahaduhum hayyun, sedangkan salah satu daripada para nabi itu hidup, la yu'minan nabika, mesti mereka akan iman dengan engkau, wala yansurannaka, dan akan menolong engkau. Wahum, dan mereka itu para nabi ya'khuduna 'ala umamihim dzalika ahda, mereka juga mengambil janji dari umat mereka. Kama taqaddama fi qouli ta'ala, sebagaimana sudah penjelasan yang lalu di firman Allah, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurannah. Allah mengambil janji. Jadi nabi-nabi terdahulu sudah dikasih tahu. Kemudian Allah SWT menyatakan kepada para nabi, kamu harus janji, kalau seandainya Nabi Muhammad ini muncul, lahir, kemudian kamu hidup, la tu'minunna bihi, kamu harus iman kepada Nabi Muhammad. Wa la tansurannah, kamu harus menolong dia. Itu janji nabi kepada Allah, para nabi kepada Allah. Dan juga para nabi itu juga mengambil janji kepada dari umatnya. Ini, walau anna rajulan, seandainya ada orang, abadallah ta'ala, dia ibadah kepada Allah, wa saddaqa bil jannati wan nar, dia membenarkan adanya surga dan neraka, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, pokoknya apa yang dikabarkan dalam Al-Quran dia benarkan semua, walam yashhad, dan dia tidak bersaksi, anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, lam yantafi bi syai'in wa kana kafiran, dia tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari amal yang sudah dia buat, dan dia terhitung kafir. Naudzubillah. Jadi itu dahsyatnya Nabi Muhammad. Coba bagaimana Nabi Muhammad dikasih kemuliaan oleh Allah, wa rafa'na laka dzikra, namanya diangkat, dimuliakan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri, sungguhnya bersamaan dengan kesulitan, asyiddati maksudnya kesulitan, yusran ada kemudahan, suhulatan maksudnya adalah kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasa, menderita, minal kufari, dari orang-orang kafir, syiddatan, dengan sangat menderita. Tsumma hasala lahu, kemudian muncul, muncul untuk baginda Nabi SAW, Nabi dapatkan al-yusru, kemudahan, binasrihi alaihim, dengan Allah tolong Nabi Muhammad SAW atas orang-orang kafir. Jadi ma'a itu bimakna ba'da. Ma'a itu bukan, aslinya kan ma'a itu kan bersama, gitu. Tapi di sini bimakna ba'da. Jadi setelah ada kesulitan, tentu ada kemudahan. Jadi bukan bersamaan. Wa 'abbara biha, dan Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan hal ini isyaratan, sebagai isyarah, ila annal yusra
bahwa sungguhnya kemudahan yaji'u akan datang akibal usri selepas kesulitan, bisur'atin dengan cepat, ka'annahu muqarinun seakan-akan itu bersamaan, seakan-akan bersamaan. Sebenarnya ma'a biasa yang kita sering kita dengar, ma'a itu biasanya bersama artinya, ya kan? Bersamaan. Tapi di sini ma'a bermakna ba'da, selepas kesulitan ada kemudahan. Nah, tetapi karena saking cepatnya datang kemudahan itu sehingga seakan-akan bersamaan, sehingga disampaikan dengan redaksi ma'a. Ziyadatan fit tasliyati, supaya tambah hiburan, untuk menghibur hati, wa taqwiyatil qulub, dan menguatkan hati. Wa lafat al usri, fi al usri, dalam lafat al usri al awal yang pertama dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi al usri itu ada alnya, itu lil jinsi, untuk istighraqul jins. Wa fi tsani, sedangkan al yang ada pada al usri di yang kedua, innamal usri lil ahdi dzikri, adalah untuk ahdi dzikri. Nah, ini untuk pembahasan nahwu ya. Walidzalika warada fil hadis, karena itu ada hadis, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, absyiru, bergembiralah kalian, qad ja'akumul yusru, telah datang kepada kalian kemudahan, la yaghliba usrun yusraini, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya begini. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu, kalau ada dua lafadz yang ma'rifat, ada alnya, dua-duanya itu berarti jenisnya sama. Al-usri yang pertama, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Jadi al-usri yang pertama dengan al-usri yang kedua itu sama. Itu sama. Lafadznya dua, tapi yang dimaksud sama. Nah, kemudian kalau lafadznya nakirah, yusron, nggak pakai alif lam, maka itu berarti dua hal yang berbeda. Berarti di sini maknanya satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Itu kalau pendekatan dengan bahasa. Wa warada, dan juga ada hadis, lau kana al-usru fi hajarin, seandainya ada kesulitan dalam sebuah batu, la talabahul yusru, maka kemudahan akan mencari kesulitan itu, hatta yadkhul alaihi, sehingga masuk ke dalam batu itu. Innahu la yaghliba usrun yusraini, sungguhnya satu kesulitan tidak akan mendominasi, tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Wallahu a'lam. Ini tadi, innamal usri yusra, jarat adatul Arab, ada kebiasaan bahasa Arab, annaha, bahwasanya idza dzukirat isman mu'arrafan, kalau disebutkan idza dzakarta isman mu'arrafan, kalau kamu sebutkan isim ma'rifat yang ada alnya, al-usr, thumma a'adathu, kemudian diulang lagi, kana tsani huwal awwal, maka yang kedua itu sama dengan yang pertama. Yang kedua sama dengan yang pertama. Wa idza dzakarta isman nakiratan, kalau kamu sebutkan isim nakirah, isim yang enggak pakai alif lam, thumma a'adathu, kemudian diulang lagi, kana tsani ghairal awwal, maka yang kedua pengulangannya itu berarti bukan yang pertama, yang lain. Faja'al Qur'an ala uslubihim, maka Quran itu datang turun dengan bahasa dan gayanya orang Arab, ya. Maka fafihi isyaratun, maka di sini ada isyarah ila annal yusra, bahwasanya kemudahan ghalibun al usri, akan mengalahkan kesulitan. Allahu akbar. Wa wajhu dzalika annal usra,
Dan ini bisa difahami bahwa kesulitan alladzi yusibul mu'mina, yang menimpa seorang mukmin di dunia, di dunia, labuddalahu min yusri, labuddalahu min yusrin fid dunia, mesti akan dia dapatkan kemudahan di dunia. Wa yusrun, wa yusrun fil akhirah, dan juga ada kemudahan di akhirat. Ya. Fa yusrud dunya, maka kemudahan di dunia, madza karu fil ayatil ula, maka ini seperti kemudahan yang pertama. Wa yusrul akhirah madza karu fil ayatil tsaniyah, maka kemudahan yang kedua adalah kemudahan di akhirat. Wa ma'lumun, dan bisa dan diketahui anna yusral akhirah, bahwa kemudahan di akhirat daimun abadan, berterus-terusan, abadi, ghairu zailin, tidak hilang. Jadi tadi itu, kalau seorang mukmin mendapatkan kesulitan di dunia, maka dia mendapatkan dua kemudahan. Yang pertama di dunia, nanti akan ada kemudahan yang akan dia dapatkan. Kemudian kemudahan yang kedua akan dia dapatkan di akhirat. Fa'idha faraghta, ketika kamu telah selesai minas salati, dari salat, ini tafsirnya, fangsab, maka mulailah atau it'ab, bercapek-capeklah, fid du'ai, di dalam doa, wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu, farghab, maka berharaplah, tadarru', maksudnya berharaplah, merengek, tadarru' itu merengek. Fa idza faraghta, kamu selesai minas shalah, dari salat. Ini kata-kata faraghta minas shalah, ini ma dzakarhul mufassir, yang disebutkan oleh mufassir di sini, ahadu aqwalin, adalah salah satu dari beberapa qaul, beberapa pendapat para ulama tentang selesai, maksudnya selesai apa begitu. Ini salah satu menyampaikan tafsirnya adalah selesai dari salat, maka mulailah doa. Wakila, ada pendapat lain, idza faraghta min dunyaka, kalau kamu selesai dari dunia kamu, fasholli, maka salatlah. Udah habis selesai dari urusan-urusan dunia, segera salat. Wakila, ada pendapat lain mengatakan, idza faraghta minal faraidi, kalau kamu selesai dari fardu-fardu, fangsab fi qiyamil laili, maka bercapek-capeklah dalam salat malam. Wakila, ada pendapat yang lain mengatakan, idza faraghta minat tasyahhudi fad'u li dunyaka wa akhiratika, kalau kamu sudah selesai dari tasyahud akhir, maka doalah untuk dunia kamu dan akhirat kamu. Wakila, ada pendapat yang mengatakan, idza faraghta, kalau kamu selesai min tablighi risalati, dari menyampaikan risalah, dakwah, fangsab, maka bercapek-capeklah atau istighfir, beristighfarlah, li dzambika walil mu'minin, untuk dosa kamu dan dosa orang-orang mukmin. Jadi ini banyak sekali penafsiran. Salah satu tadi yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain ini adalah selesai dari sholat. Hakikatnya bagaimana, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mufassir ya mufassir saja. Itu penjelasan manusia yang terbatas pemahamannya, sehingga semua bisa kita amalkan. Qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengatakan, inni, sungguhnya aku, akrahu, aku tidak suka, an ara ahadakum farigon, aku melihat salah seorang di antara kalian farigon, nganggur, la fi amalid dunya, tidak di amal dunia, enggak kerja untuk dunia, wala fi amal akhirah, juga enggak kerja untuk akhirat. Wa fil hadis, ada hadis yang wa innallaha yakrahul 'abdal battal, Allah SWT tidak suka dengan hamba yang tidak bekerja atau nganggur. Jadi apa namanya, bisa juga dimaknai, karena ini kan banyak sekali pendekatan dalam bahasa. Faraghta, kalau kamu nganggur. Jadi kan Sayyidina Umar mengatakan, inni akrahu an ara ahadakum farighan. Nah di sini kata-katanya faraghta, kalau kamu nganggur. Jadi kalau kamu nganggur, fangsab, maka segera bekerja. Bisa juga dikatakan faragha itu artinya selesai dari satu pekerjaan. Faragha itu bisa artinya kosong, bisa artinya selesai, dalam pendekatan bahasa Arab itu.
wa ila rabbika farghab, dan juga kepada Tuhanmu lah berharap. Ai ij'al raghbataka ila rabbika, dan jadikanlah harapanmu kepada Tuhanmu, alladzi ahsana ilaika, yang telah berbuat baik kepada kamu, bi fadailin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang begitu besar, begitu baik, fi jami'i ahwalika, dalam seluruh keadaan. La ila ahadin siwa, bukan harapan itu diletakkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fal matlub, maka yang dituntut, minasyakhsi, dari seseorang, ayyura sa'iyan fi hasanatin lima'adihi, dia mesti terlihat berusaha untuk ma'ad itu untuk akhirat, au dirhamin lima'ashi, atau dia sibuk untuk dunia. Pokoknya jangan nganggur, ini begitu. Ya, bagi seorang itu jangan nganggur. Kalau nggak sibuk dunia ya sibuk akhirat lah gitu. Kalau nggak sibuk akhirat ya sibuk dunia gitu. Pokoknya jangan nganggur. Wa yakunu akbaru hamhi al-akhirah. Wa yakunu akbaru hamhi al-akhirah. Dan harusnya, bagusnya, akbaru hamhi, kerisauan dia yang terbesar, yang utama adalah akhirat. Allahu akbar. Faidah. Dzakara ba'du shalihin. Sebagian orang soleh menyebutkan khawas lihadhihi surah, ada khasiat untuk surat ini. Minha, diantaranya, annaman katabaha, bahwa barang siapa menulis surah Alam Nashrah ini, fi ina'in min zujajin, di wadah dari kaca, dari beling, wa mahaha bima'i wardin, kemudian dihapus dengan air mawar, wa syaribaha, kemudian dia minum air itu, yazulu anhul hammu wal huznu, maka kesedihan dan galau akan hilang dari dia, wadhiqu sadri, dan kesempitan hati. Wa tuktabu fi mutlaqi ina'in, itu yang pertama tadi. Yang kedua, ditulis di wadah apa saja. Wa tumha bima'in, kemudian dihapus, kemudian pakai spidol atau pakai apalah terserah, ditulis kemudian dihapus dengan air apa saja. Kalau tadi kan air mawar, nah ini air apa saja. Watu syrobu, kemudian diminum, lil hifzi wal fahmi, untuk hafalan, untuk memperkuat hafalan dan memperkuat kefahaman. Waman lazamaha, dan barang siapa melazimkan baca terus-terusan istiqomah akibat sholawat al-khamsi, di setiap selesai sholat 5 waktu, asyra marrat, sebanyak 10 kali, hasalalahu at-taysir fi rizqi, maka dia mendapatkan kemudahan dalam rizki, wa taufiq fil ibadah, dan taufik dalam ibadah, wali qada'i ma ahammal abda, dan untuk menunaikan apapun yang menjadi kerisauan seorang hamba. Enggak, ini terakhir, wali qada'i ma ahammal abda. Nah, yang terakhir, untuk menunaikan apa yang menjadi kerisauan seseorang, yusolli rakaataini, dia salat 2 rakaat, wa yajlisu mustaqbilan ala taharah, kemudian duduk menghadap kiblat dalam keadaan suci, yaqra'uha, membaca surah ini Alam Nashrah, iddata hurufnya, sebanyak hurufnya Alam Nashrah, yaitu mi'ah wa thalatha, 103 huruf. Jadi berarti baca Alam Nashrah 103 huruf, tsumma yad'u bima ahammahu, kemudian berdoa apapun hajatnya, yustajabu lahu insyaallah taala, maka akan diijabah oleh Allah. Wa huwa mujarrabun sahih, dan ini mujarrab atau banyak dicoba atau dialami oleh para orang-orang soleh. Ini bukan hadis lah ya, tetapi pengalaman orang-orang soleh, para ulama demikian. Kita amalkan boleh, dan juga nggak apa-apa. Ini bukan rukun Islam, bukan rukun Islam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tafsir surah Al-Insyirah ini bisa kita pahami dan kita amalkan insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.